Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Novalia dengan NPM 23210186. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Lutfi SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 Program Studi Akuntansi Universitas Malahayati. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, kita pahami dulu apa itu Standar Audit 250. Standar Audit 250 itu sebenarnya mengatur tanggung jawab seorang auditor dalam memperhatikan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan saat melakukan audit laporan keuangan. Jadi, auditor itu bukan cuma ngecek-ngecek angka aja, tapi juga harus sadar bahwa perusahaan diaudit itu terikat dengan aturan hukum. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa peraturan perundang-undangan ini sangat penting dalam audit. Peraturan perundang-undangan itu dampaknya ke laporan keuangan bisa berbeda-beda. Ada aturan yang langsung mempengaruhi angka laporan keuangan, tapi ada juga yang tidak langsung tapi dampaknya sangat besar. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, aturan yang langsung berdampak. Contohnya, pajak atau dana pensiun. Kalau perusahaan salah menerapkan aturan ini, otomatis angka laporan keuangannya bisa salah. Yang kedua, aturan yang tidak langsung berdampak ke angka, seperti izin usaha atau aturan lingkungan. Walaupun nggak langsung ke angka, kalau dilanggar bisa kena sanksi besar loh, atau bahkan usaha bisa dihentikan. Disinilah peran auditor mulai terlihat. Dalam Standar Audit 250 ditegaskan bahwa tanggung jawab utama kepatuhan hukum itu ada di manajemen, bukan di seorang auditor. Kenapa ya? Karena manajemen wajib memastikan perusahaan menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku dan menyusun laporan keuangan dengan benar. Sementara itu, auditor bertugas memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Lalu, apa sih sebenarnya yang dilakukan auditor dalam praktiknya? Dalam praktik audit, auditor akan melakukan beberapa hal seperti memahami aturan yang berlaku, bertanya ke manajemen, dan melihat dokumen atau korespondensi dengan regulator. Auditor juga meminta representasi tertulis dari manajemen, yaitu pernyataan bahwa mereka sudah mengungkapkan semua ketidakpatuhan yang diketahui. Kalau tidak ditemukan indikasi pelanggaran, auditor tidak wajib melakukan prosedur tambahan. Tapi, kalau auditor menemukan atau mencurigai sesuatu adanya pelanggaran, auditor harus menggali lebih dalam. Auditor akan memahami sifat pelanggarannya, menilai dampaknya ke laporan keuangan, serta membahasnya dengan manajemen atau pihak tata kelola. Dalam kondisi tertentu, auditor bahkan bisa mempertimbangkan untuk meminta pendapat hukum. Kalau ketidakpatuhan tersebut berdampak material dan tidak diungkapkan dengan benar, maka opini audit bisa berubah, mulai dari opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, serta bahkan tidak menyatakan pendapat. Jadi, kesimpulannya, Standar Audit 250 mengajarkan bahwa audit bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepatuhan terhadap hukum. Auditor harus tetap profesional, skeptis, dan fokus pada dampak material terhadap laporan keuangan. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini cukup membantu kalian semua memahami tentang Standar Audit 250 dengan lebih mudah ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you for watching, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.